Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Andani, NIM T2018-1335. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang Higher Order Thinking Skill atau HOTS. HOTS adalah kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, dan metakognitif, dan berpikir kreatif yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Konsep HOTS ini sebenarnya berasal dari sebuah konsep pendidikan yang didasarkan pada taksonomi Bloom. Keterampilan berpikir tingkat tinggi meliputi transfer informasi, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Pembelajaran untuk mentransfer merupakan pembelajaran bermakna karena peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dan mengaitkan informasi yang satu dengan yang lainnya. Ada pula pembelajaran dengan berpikir kritis supaya peserta didik dapat berargumentasi, merefleksikan, dan mengambil keputusan sendiri. Pembelajaran berbasis masalah bertujuan agar peserta didik dapat mengidentifikasi dan mencari solusi terhadap masalahnya, baik itu secara akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada karakteristik soal Higher Order Thinking Skill atau HOTS, yaitu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah atau problem solving. Keterampilan berpikir kritis atau critical thinking. Berpikir kreatif thinking, kemampuan berargumen, dan kemampuan mengambil keputusan sendiri. Yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan salah satu kompetensi penting dalam dunia modern sehingga wajib dimiliki oleh setiap peserta didik. Kreativitas menyelesaikan permasalahan dalam HOTS, yaitu terdiri atas yang pertama, kemampuan menyelesaikan permasalahan yang tidak familiar. Yang kedua, kemampuan mengevaluasi strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Dan yang ketiga, menemukan model-model penyelesaian baru yang berbeda dengan cara-cara sebelumnya. Dan yang selanjutnya, berbasis permasalahan konseptual. Soal HOTS merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah. Dan yang selanjutnya menggunakan bentuk soal beragam. Yang pertama yaitu pilihan ganda, yang kedua pilihan kompleks atau benar atau salah, yang jawabannya benar atau salah, atau ya atau tidak. Jadi dicoret yang benar saja atau yang tidak benar saja. Dan yang ketiga isian singkat atau melengkapi. Dan yang keempat jawaban singkat atau pendek. Soal dengan bentuk jawaban singkat atau pendek adalah soal yang jawabannya berupa kata, kalimat pendek atau frase terhadap suatu pernyataan. Karakteristik soal jawaban singkat adalah menggunakan kalimat pertanyaan langsung atau kalimat perintah. Pertanyaan atau perintah harus jelas agar dapat jawaban yang singkat. Dan yang ketiga, panjang kata atau kalimat yang harus dijawab oleh siswa pada semua soal diusahakan relatif sama. Dan yang terakhir ada uraian. Dan untuk penyusunan soal HOTS yaitu ada langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS, menyusun kisi-kisi soal, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal, dan yang terakhir ada membuat pedoman penskoran atau rubrik atau kunci jawaban. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Bunda Priyatini, NIM T 2018-1345. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kartu soal. Pengertian kartu soal sendiri itu ialah penerjemah dari kisi-kisi soal yang selanjutnya akan menjadi soal untuk evaluasi baik soal penilaian harian, penilaian akhir semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, penilaian atau ujian sekolah berstandar nasional. Dalam kartu soal yang terbaru itu terdiri atas nama sekolah, kelas atau semester, mata pelajaran, kurikulum, penulis kisi-kisi, satuan kerja, kompetensi dasar, konten atau materi, indikator soal, buku acuan, jenis soal, nomor soal, kunci jawaban, dan juga deskripsi soal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Prastiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan penilaian pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis dengan materi bank soal. Nah, apa sih bank soal itu? Bank soal yaitu biasa dikenal pendidik didefinisikan sebagai kumpulan dari butir-butir tes. Namun, bank soal tidak hanya mengacu pada sekumpulan soal-soal saja, tapi bank soal mengacu pada proses pengumpulan soal-soal. Nah, pemantauan dan penyimpanannya dengan informasi yang terkait sehingga mempermudah pengambilannya untuk merakit soal-soal. Nah, Kopin dalam C. Umar 1999 memberikan definisi bahwa bank soal merupakan sekumpulan dari butir-butir tes yang diorganisasikan dan dikatalogkan untuk mencapai jumlah tertentu berdasarkan isi dan juga karakteristik butir. Nah, karakteristik butir ini meliputi tingkat kesulitan, reliabilitas, validalitas, dan lain-lain. Nah, dari definisi beberapa ahli tersebut, sebagian besar mengharuskan penyimpanan bank soal di dalam komputer. Dalam pengembangan bank soal kecil memang mungkin dilakukannya tanpa bantuan komputer, tetapi dalam pengembangan bank soal yang besar tidak mungkin mengembangkan bank soal tanpa bantuan komputer, pasti memerlukan bantuan komputer. Nah, apa saja langkah-langkah menyusun bank soal? Nah, langkah-langkah menyusun bank soal yaitu yang pertama, memahami kisi-kisi penulisan soal. Yang kedua yaitu memahami kaidah penyusunan soal. Yang ketiga yaitu menyiapkan sumber bahan untuk penyusunan soal. Keempat yaitu menyusun soal, dan yang kelima yaitu menelaah dan memperbaiki soal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Erika Oktaviani, NIM T 2018-1302. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi. Yang pertama yaitu mengenai kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal merupakan sebuah format berupa matriks yang memuat pedoman untuk menulis soal atau merakit soal menjadi suatu alat penilaian. Kisi-kisi yang baik seharusnya dapat memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Persyaratan yang pertama yaitu mewakili isi kurikulum atau kemampuan yang akan diujikan. Yang kedua, soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Dan yang ketiga, komponen-komponennya rinci, jelas, dan sangat mudah dipahami. Kriteria-kriteria kisi-kisi yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengacu pada materi pelajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan. Kedua, memiliki sejumlah komponen dengan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Dan yang ketiga, menggunakan satu atau lebih kata kerja keras operasional dalam satu rumusan indikator. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun kisi-kisi. Langkah-langkah yang pertama yaitu menentukan kompetensi dasar yang akan menentukan kompetensi dasar
yang akan diukur. Kedua, memilih materi esensial. Ketiga, merumuskan indikator yang mengacu pada kompetensi dasar. Contoh kisi-kisi soal sudah tertera pada materi yang sudah kami siapkan. Selanjutnya yaitu e-raport. E-raport merupakan dokumen yang menjadi penghubung komunikasi antara sekolah dengan orang tua peserta didik. Dokumen ini juga menghubungkan sekolah dengan pihak-pihak lain yang ingin mengetahui tentang hasil belajar anak pada kurun waktu tertentu. Karena itu, raport harus komunikatif, informatif, dan komprehensif dalam memberikan gambaran tentang hasil belajar peserta didik. Dengan melalui e-raport ini, diharapkan orang tua dan siswa nantinya dapat melihat hasil belajar anaknya hanya dengan mengakses halaman tertentu yang diinformasikan pihak sekolah. Dengan demikian, hasil laporan belajar tidak lagi bentuk hard copy atau raport konvensional. Contoh-contoh e-raport bisa dilihat pada materi yang sudah kami siapkan pada makalah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.